Perintah Kaisar Naga. Bab 481 sampai dengan 490. Audiobook Novel Silat. Episode 49. Tetapi Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Song, kami tidak menginginkan apapun. Saya harap Tuan Song dapat membawa kami untuk melihat urat mineral jenis baru ditemukan. Kata-kata Dev membuat wajah Tommy Song menjadi dingin, dan ekspresi wajahnya sangat serius. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang tambang baru? Melihat wajah Tommy Song berubah, Donnie Wu bergegas maju dan berkata, Tuan Song, kami juga mendengarnya di hotel, dan banyak orang membicarakan hal ini sekarang. Mendengar kata-kata Donnie Wu, Tommy Song sedikit tenang, dan kemudian memarahi dengan marah. Sial, informasinya bocor, sial. Jangan khawatir, kami tidak akan merampok ide tambang baru. Lagi pula, kami hanya 2 orang, dan kami tidak dapat bertarung dengan kalian bertiga. Aku hanya penasaran untuk melihatnya. Dev menjelaskan kepada Tommy Song. Melihat Dev mengatakan ini, Tommy Song tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya katakan, kali ini untuk menjelajahi tambang baru, tetapi ini sangat berbahaya, mungkin hanya akan ada satu keluarga yang tersisa di kota pegunungan di masa depan. Ayo, ikuti aku tidak punya energi untuk melindungimu. Jangan khawatir, kami akan melindungi diri kami sendiri, kamu hanya perlu membawa kami ke sana. Kata Dev. Ya, kita akan berangkat besok, tetapi kamu sombong tentang hidup dan matimu, tetapi kamu menyelamatkan putriku. Aku akan mengadakan perjamuan malam ini untuk berterima kasih kepada kalian berdua. Aku akan tinggal di sini malam ini dan pergi lebih awal besok. Tommy Song mengikuti Dev dan berkata. Dev mengangguk, tapi dia tidak menolak. Kebetulan keluarga Song akrab dengan Heng Shan, dan cocok bagi mereka untuk membawanya. Dev selalu memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa urat mineral yang baru ditemukan ini mungkin ada hubungannya dengan Ling Shi. Dev dan Donnie Wu sedang duduk di ruang tamu, dan tidak ada yang menghibur mereka. Jelas, keluarga Song tidak berpikir bahwa Tomoko benar-benar diselamatkan oleh mereka berdua. Mungkin mereka kebetulan lewat dan mengambil kebocoran. Tomoko mengganti pakaiannya, lalu datang ke ruang tamu, duduk di sofa di sisi lain, dan menatap Dev dengan hati-hati, apakah aku benar-benar menyelamatkanmu? Kamu tidak terlihat seperti seorang master? Bahkan Tomoko sendiri tidak percaya bahwa Dev memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dirinya dari para perampok yang kuat itu. Karena Tomoko tidak mempercayainya, Dev tidak punya alasan untuknya, dia menundukkan kepalanya dan minum teh dalam diam. Di sisi lain, Donnie Wu menatap Tomoko dengan mata bersinar, dan dari waktu ke waktu dia menemukan topik untuk dibicarakan dengan Tomoko, seolah-olah dia sedang menjilati seekor anjing. Meskipun keluarga Wu memiliki kekuatan di ibu kota provinsi Jiangbei, tidak ada cara untuk membandingkan dengan keluarga Song. Untuk mengetahui 3 kata bosku, mereka langsung menghancurkan sebagian besar keluarga. Nona Song, saya dengar Anda telah merilis lagu baru. Kapan akan dirilis? Nona Song, kapan Anda akan pergi ke ibu kota provinsi Jiangbei untuk mengadakan konser? Saya pasti akan pergi untuk mendukung, dan membawa ratusan saudara untuk mendukung. Nona Song, apakah kamu sedang berlibur di rumah sekarang, atau sedang mencari inspirasi? Donnie Wu bertanya tanpa henti. Tomoko memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya, dan menjawab satu demi satu. Berdengung. Tetapi pada saat ini, seekor lebah tiba-tiba terbang dari suatu tempat, berdengung. Ah, Tomoko berteriak, wajahnya berubah warna, lebah, lebah. Dapat dilihat bahwa Tomoko sangat ketakutan. Melihat ini, Donnie Wu tahu bahwa kesempatan itu akan datang, dan segera menghadap Tomoko, Nona Song, jangan takut, aku akan melindungimu. Donnie Wu berkata, mengambil bantal di sofa, dan mulai memukuli lebah, tetapi setelah waktu yang lama, dia tidak bisa memukul mereka sama sekali, dan dia membuat kekacauan di ruang tamu. Tomoko sangat ketakutan sehingga dia meringkuk di sudut sofa, wajahnya semakin putih dan pucat, dia sangat ketakutan, dia disengat lebah ketika dia masih kecil, jadi dia takut ketika dia melihat seekor lebah. Dev, yang telah minum teh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak sabar, tetapi dengan jentikan jarinya, lebah yang terbang langsung jatuh ke lantai. Kamu lebah sialan, berani menakuti Nona Song, lihat apakah aku tidak menginjakmu.
Donnie Wu sangat bersemangat saat ini, dia langsung menginjak-injak lebah sampai mati dan melemparkannya ke tempat sampah. Jangan takut, Nona Song, aku sudah membunuh lebah itu. Donnie Wu berkata dengan bangga. Tapi Tomoko mengabaikannya dan menatap Dev dengan kaget. Dia tidak buta, dia melihat Dev menembak lebah itu dengan jentikan jarinya, bahkan tanpa melihatnya. Kemampuan semacam ini pasti seorang master, sepertinya dia benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri. Tomoko merapikan pakaiannya, lalu duduk menghadap Dev. Apakah namamu Dev? Dev tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Kenapa kamu tidak berani menatapku, apakah kamu takut padaku? Melihat Dev tidak melihat dirinya sendiri, Tomoko tersenyum main-main. Takut padamu? Kenapa aku harus takut padamu? Dev mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Tomoko, aku hanya saja punya pacar. Begitu setia ya? Tidak banyak pria yang setia sepertimu. Tomoko tertawa. Pada saat ini, Tomoko tiba-tiba mengembangkan minat yang kuat pada Dev. Nona, Tuan Muda Wu, jamuan sudah siap, kamu bisa pergi. Orang berikutnya datang dan berkata. Tomoko menepuk bahu Dev. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan malam. Dev mengikuti di belakang Tomoko. Dapur restoran keluarga Song memiliki bangunan khusus, seperti restoran. Ada lebih dari 10 koki yang disewa sendirian. Dibandingkan dengan keluarga Song, Villa Bukit Indah Dev langsung menjadi tidak menguntungkan. Dunia orang kaya benar-benar tak terbayangkan bagi orang biasa. Pada saat ini, di restoran dan villa, meja bundar dengan diameter 6 meter penuh dengan anggur dan hidangan yang kaya. Ada semua jenis hidangan, dan warna dan rasa lengkap. Makan malam yang begitu mewah, saya khawatir hanya pemilik tambang yang bisa mengendalikannya. Tuan Muda Wu, Saudara Chen, Anda bisa duduk sesuka Anda. Tommy Song berkata dengan santai ketika dia melihat Donnie Wu dan Dev. Keduanya memilih tempat duduk mereka dan duduk, tetapi Tomoko duduk tepat di sebelah Dev, yang membuat Donnie iri. Melihat ini, Tommy Song sedikit mengernyit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Liu Tua, apakah Tuan Kuo masih di sini? Tommy Song bertanya kepada pengurus rumah tangga. Sepertinya dia masih menunggu. Seharusnya segera, jawab kepala pelayan. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia melihat seorang pelayan dari keluarga Song berjalan dengan seorang lelaki tua dengan setelan putih, berjalan seperti harimau, dengan matanya yang penuh cahaya. Kecuali mereka semua hitam. Tuan Kuo, maaf sudah menunggu. Melihat ini, Tommy Song buru-buru bangkit untuk menemuinya. Tuan Song, Tuan Kuo mengepalkan tinjunya dan berkata, duduk, silakan duduk. Tommy Song secara pribadi mengundang Tuan Kuo dan kelompok di belakangnya untuk duduk. Putri, ini Tuan Kuo dari Singikuan, dan kamu belum menyapa Tuan Kuo. Tommy Song berkata kepada Tomoko. Melihat ini, Tomoko buru-buru berdiri, halo, Tuan Kuo. Hahaha, halo Nona Song benar-benar cantik, jauh lebih cantik daripada di TV. Banyak muridku adalah penggemarmu. Aku akan meminta Nona Song untuk mengambil foto dan tanda tangan. Tuan Kuo tertawa dan berkata, tidak masalah. Tomoko berkata sambil tersenyum. Presiden Song, siapa mereka berdua, terlihat bersemangat. Tuan Kuo menunjuk Donnie Wu dan Dev. Oh, mereka dari Jiangbei. Mereka semua adalah pengusaha yang bermain judi batu. Mereka kebetulan menyelamatkan putriku hari ini. Jadi kami makan malam bersama. Tommy Song buru-buru menjelaskan. Siapa yang berani menyentuh Nona Song, apakah dia bosan hidup? Pada saat ini, seorang pria berusia pertengahan 30-an di samping Tuan Kuo tiba-tiba berdiri dan meraung. Tuan Song, ini adalah murid tertua saya Decker Fan. Sekarang dia memiliki lebih dari 70% warisan sejati saya. Dia adalah penggemar paling berat Miss Song. Diperkenalkan oleh Guru Kuo. Dan kamu belum menyapa Tuan Kuo. Perampok itu sudah mati, dan masih belum jelas siapa yang melakukannya, tapi kurasa pasti seseorang dari keluarga Feng dan Liu yang melakukannya, kata Tommy Song. Jangan khawatir, Tuan Song, kali ini kami di sini untuk membantu, keluarga Feng dan Liu akan jujur, kalau tidak aku akan membiarkan mereka mencicipi tangan besiku dan membalaskan dendam Nona Song.
Saat Dekerven mengatakan itu, dia tidak lupa melambaikan tinjunya 2 kali, dan matanya penuh dengan panas yang berapi-api ketika dia melihat Tomoko. Hahaha, saya mengandalkan Tuan Kuo dan semua orang, tetapi saya mendengar bahwa keluarga Feng Liu juga mengundang banyak tuan dan tuan untuk datang. Jadi kita harus berhati-hati, dan biarkan Tuan Kuo mengatakan bahwa saya menggunakan hubungan itu untuk melakukan beberapa hal sesuatu. Bawa ini ke sini. Tommy Song mengikuti Master Kuo dan menggambar bentuk pistol. Sudut mulut Guru Kuo terangkat, Tuan Song, di mata kami, pistol tidak sebagus belati. Kali ini adalah duel antara tuan dan tuan. Pistol tidak berguna sama sekali, hanya mencari kenyamanan psikologis. Tuan Kuo, apakah ada orang yang tidak takut dengan pistol? Tommy Song tidak begitu percaya bahwa ada orang yang tidak takut dengan pistol. Jika Tuan Song tidak percaya, kamu bisa mencoba menembakku dengan pistol. Tuan Kuo berkata dengan ekspresi tak terduga di wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa menyerang Tuan Kuo dengan pistol? Tommy Song menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tuan Song, coba saja. Tuanku tidak takut pada pistol apapun. Kecepatannya lebih cepat dari peluru. Dekerven di samping juga berkata. Tuan Kuo, kalau begitu Tommy Song juga sangat penasaran, jadi dia ingin mencobanya. Jika kamu penasaran, aku bisa menunjukkannya di depan Presiden Song, atau aku tidak akan merasa nyaman dengan komisi sebesar itu. Tuan Kuo bangkit dan berdiri di samping dan berkata. Tommy Song memerintahkan seseorang untuk membawa pistol, membuka brankas, dan mengarahkannya ke Master Kuo. Tuan Kuo, saya bisa menembak. Tembak, pukul dada kananku. Tuan Kuo menepuk dada kanannya. Tommy Song juga memiliki niat ini. Jika dia ditembak di dada kiri, jika ada kecelakaan, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Tetapi jika dia memukul dada kiri, dia akan memukul jantung dan membunuhnya dengan satu tembakan. Tommy Song membidik dada kanan Master Kuo dan menarik pelatuknya dengan paksa. Dor. Setelah tembakan, saya melihat sisi tubuh Guru Kuo, dan kemudian kembali ke posisi semula. Melihat tubuh, tidak ada bekas luka sama sekali, dan tidak ada pukulan sama sekali. Guru hebat. Dekerven berteriak lebih dulu, dan semua orang bertepuk tangan, bahkan Donnie Wu tercengang. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa peluru yang ditembakkan, setelah mengenai pilar batu halus di belakangnya, mengubah arahnya dan langsung menuju Dev dan Tomoko. Karena pelurunya terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali, tetapi Dev melihatnya dan menangkapnya secara tiba-tiba, dan peluru itu langsung tersangkut di tangan Dev. Tomoko, yang berada di samping, terkejut, tetapi ketika dia melihat peluru di tangan Dev, dia tertegun. Dia melihat Dev diam-diam memasukkan peluru ke dalam sakunya, seperti sesuatu yang tidak pernah terjadi. Pada saat ini, semua orang bersorak untuk Tuan Kuo, dan Tommy Song berkata dengan penuh semangat, dengan Tuan Kuo di sini, saya akan pergi ke sana besok, saya akan melihat siapa yang dapat menghentikan keluarga Song saya, hahaha. Di awal perjamuan, Tommy Song terus memanggang Tuan Kuo. Adapun Dev dan Donnie Wu, tidak ada yang memperhatikannya. Tomoko yang terus berbicara dengan Dev dan menyajikan makanan untuk Dev, seperti teman yang sangat akrab. Ayah, aku akan pergi bersamamu besok juga. Di tengah perjamuan, Tomoko tiba-tiba berkata kepada Tommy Song. Hah, apa yang akan kamu lakukan? Ini bukan tempat untuk bermain, ini mungkin pengalaman hidup dan mati, tetaplah di rumah untukku. Tommy Song menegur Tomoko. Aku pergi, jangan khawatir, ada Dev untuk melindungiku. Tomoko sekarang percaya pada kekuatan Dev. Tepat ketika Tommy Song hendak membuka mulutnya, dia melihat Guru Kuo berkata. Tuan Song, apakah kedua anak muda ini ingin pergi bersama? Ya. Tommy Song mengangguk. Tuan Song, bukankah mereka ini meminta untuk mati? Pergi ke sekelompok orang yang tidak penting, bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak energi untuk melindungi mereka semua? Wajah Tuan Kuo menjadi dingin. Tommy Song tiba-tiba berkata dengan ekspresi malu, Tuan Kuo, mereka berdua pergi ke sana secara sukarela, seperti yang telah saya katakan, mereka tidak peduli tentang hidup dan mati. Jadi kita tidak perlu bertanya tentang keselamatan mereka. Itu. Tuan Kuo berhenti bicara. Tetapi Dekerven berdiri, Tuan Song, biarkan Nona Song ikut,
saya akan melindunginya secara pribadi, tidak ada yang bisa menyakitinya, jika Anda membiarkan anak ini melindungi mereka, mereka bahkan tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Decker memandang Dev dengan jijik. Ketika dia baru saja makan, melihat Tomoko berbicara dengan Dev dan memberinya sayuran, Decker fans sangat marah. Karena ini masalahnya, maka ada pekerjaan untuk para tuan. Tommy Song mengangguk dan berkata. Setelah makan malam, kelompok murid guru Kuo berkumpul di sekitar Tomoko untuk berfoto, meminta tanda tangan. Di sisi lain, Dev diam-diam berjalan menuju paviliun di samping. Duduk di paviliun, mendengarkan serangga dan melihat bintang, sangat nyaman. Kamu tidak ingin berfoto denganku, apakah kamu ingin tanda tangan? Tepat ketika Dev sedang duduk di gazebo dengan linglung, Tomoko datang dan bertanya pada Dev. Tidak. Dev berkata tanpa ragu-ragu. Kamu, Tomoko tidak berpikir bahwa Dev tidak memberikan wajah apapun, dan langsung membantah Tomoko tanpa mengatakan apa-apa. Wah, beraninya kamu berbicara dengan Nona Song seperti itu, dan kamu masih duduk. Entah kapan, Decker itu diam-diam mengikuti Tomoko. Melihat sikap Dev untuk mengikuti Tomoko, Tomoko terdiam, dan dia segera meraih Dev dengan marah. Tomoko tidak berpikir bahwa Decker mengikutinya dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia melihat Decker meraih bahu kiri Dev dan ingin mengangkat Dev. Tapi Decker meraih bahu kiri Dev, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Dev tidak bergerak, tetapi dia sendiri tersipu dan memiliki leher yang tebal. Tomoko menatapnya, itu memalukan. Aku tidak percaya ini. Decker melihat Tomoko sedang menatapnya, jadi dia meraih Dev dengan tangannya yang lain dan bekerja keras bersama. Namun demikian, Dev tetap tidak bergerak, duduk diam di sana, seolah-olah tidak ada yang mengganggunya sama sekali. Segera, Decker berkeringat deras, dan dia bahkan mengerahkan kekuatan untuk menyusui. Hohoho. Melihat Decker seperti itu, Tomoko tiba-tiba tertawa. Senyum Tomoko membuat Decker tampak sangat terhina, dan dia melihat kakinya tertekuk, lalu menggertakkan giginya, dan urat-urat biru di wajahnya menonjol. Kamu bangun. Wajah Decker mengerikan, dan matanya sangat lebar hingga dia hampir berdarah. Tetapi tidak peduli seberapa keras Decker mencoba, Dev masih setenang gunung Tai, dan dia tidak bergerak. Pergi. Dev tiba-tiba berbicara dengan dingin, dan tiba-tiba Decker hanya merasakan serangan kekuatan, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang mundur. Ini, bagaimana mungkin? Decker menatap Dev dengan heran, dia tidak percaya itu benar. Tetapi ketika Decker ingin bergegas, Dev bangkit dan pergi. Hei, jangan pergi, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Tomoko mengejarnya. Tapi Dev mengabaikannya dan kembali ke kamar yang diatur sendiri. Decker itu berjalan dengan wajah muram, Nona Song, saya sedikit tidak sehat hari ini, kalau tidak anak itu saya banting. Tomoko mengabaikannya, berbalik dan kembali ke kamarnya. Pagi-pagi keesokan harinya, Tommy Song mengumpulkan sekelompok besar pria dan kuda lebih awal untuk berangkat ke Gunung Heng. Di antara mereka, ada beberapa orang dengan pakaian biasa, memegang tali dan kapak, dan mereka terlihat sedikit berbeda di antara orang banyak. Kemudian, setelah penjelasan Doni, Dev menyadari bahwa orang-orang ini semua adalah tuan yang mencari pintu masuk urat biji. Karena mereka tahu lokasi urat biji, tidak ada cara untuk menambangnya. Hal ini diperlukan untuk menemukan pintu masuk vena biji. Lokasinya adalah gunung untuk penggalian, yang sangat rawan kecelakaan, dan sangat mungkin untuk menemukan beberapa hal aneh. Lusinan orang yang perkasa berangkat. Atas permintaan Tomoko, dia mengikuti Dev ke sebuah mobil, dan Doni Wu mengemudikan mobilnya sendiri, tetapi setelah mencapai kaki Gunung Heng, mereka semua harus mendaki gunung. Setelah tiba di kaki Gunung Heng, semua orang turun dari mobil. Heng Shan, yang awalnya tidak begitu agung, sedang membubung ke langit saat ini. Semua orang menyiapkan barang, tetapi mendaki gunung. Setelah berjalan tidak jauh, saya melihat sebuah rumah yang dibangun dengan batu biru, dan ada banyak buah-buahan, kue, dan sebatang dupa yang merokok di sekitar rumah. Banyak orang berlutut di tanah dan sepertinya sedang berdoa untuk sesuatu. Ini membuat Dev tiba-tiba tertarik. Agak aneh bahwa sebuah rumah tiba-tiba muncul di pegunungan tandus dan ada begitu banyak orang yang beribadah. Tuan Chen, ini menyembah dewa gunung.
Para pekerja tambang ini, selama mereka naik gunung untuk menemukan tambang baru, akan menyembah dewa gunung, sama seperti para nelayan sebelum pergi ke laut, menyembah dewa laut. Melihat wajah bingung Dev, Donnie Wu menjelaskan dari samping. Begitu Donnie Wu menjelaskan, Dev mengerti. Pada saat ini, Tommy Song sudah membawa keluarga Song ke rumah. Sebelum tiba di rumah, dia mengatur upeti yang sudah disiapkan, lalu menyalakan 3 batang dupa, membungkuk beberapa kali, dan membawa keluarga Song ke rumah. Semua orang berlutut. Bahkan Tomoko tidak terkecuali. Dia berlutut langsung ke tanah. Kamu pasti tahu kalau bintang sebesar itu biasanya akan buru-buru membuka payung asalkan terkena sinar matahari. Tidak dibuat-buat. Setelah upacara pemujaan, keluarga Song, keluarga Feng, dan keluarga Liu akhirnya bertemu. Dev juga melihat Tuan Feng, yang dia lihat belum lama ini. Pada saat ini, Tuan Feng ditemani oleh seorang lelaki tua dengan janggut. Orang tua itu mengenakan kacamata hitam dan tampak seperti orang buta, tetapi Dev merasakan gelombang kekuatan spiritual dari orang tua itu, bahkan gelombang ini jauh lebih kuat daripada para penyihir. Mungkinkah orang ini seorang biarawan? Dev tidak bisa tidak melirik pria tua itu. Pada saat ini, Tuan Feng juga melihat Donnie Wu dan Dev, dan wajahnya terkejut, kalian berdua juga ada di sini? Presiden Feng, tetap aman, kami hanya ingin tahu, datang dan lihat bujukan panas. Donnie Wu buru-buru menyapa Tuan Feng. Dia tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Lagi pula, masalah tambang baru ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak peduli siapa dari ketiganya yang akhirnya memiliki hak untuk menambang, Donnie akan bekerja sama dengannya. Lihat bocah sialan itu? Tuan Feng mengangkat sudut mulutnya, ini sangat bagus, bocah sialan hari ini sangat berani, mungkin kalian akan tinggal di gunung selamanya. Kata-kata Tuan Feng memiliki niat membunuh, dan matanya penuh kesuraman ketika dia melihat ke arah Dev. Dia sudah lama ingin membersihkan Dev, tetapi sekarang Dev mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu, dia tidak bisa menyalahkannya. Ketika Donnie Wu mendengar kata-kata Tuan Feng, hatinya sedikit bergetar, tetapi dia masih berkata dengan senyum di wajahnya, Presiden Feng, Anda tidak peduli dengan penjahat itu, ini adalah kesalahan kami untuk hal-hal di Jiangbei, dan kami harus melakukan bekerja sama di masa depan, kan? Bah, kerja sama pantatmu. Menemukan tambang baru ini, apakah aku masih perlu bekerja sama dengan kalian yang picik dan pengecut? Hari ini aku akan memberi pelajaran pada anak ini dan menunjukkan kejahatan di hatiku. Tuan Feng berkata, dan kemudian melambaikan tangannya, dan kedua pria itu berjalan langsung menuju Dev. Apakah kamu ke sini untuk liburan? Tomoko bertanya pada Dev, menatapnya. Betul sekali. Dev berkata dengan ringan, wajahnya penuh ketenangan, dan dia tidak peduli dengan ancaman Presiden Feng sama sekali. Nak, berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu menyinggungku, tetapi kamu berani datang ke kota pegunungan. Kamu tidak ada apa-apanya. Presiden Feng memandang Dev dan berkata sambil mencibir. Kota pegunungan bukan milikmu, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Dev berkata dengan senyum dingin. Semua orang terkejut ketika mereka melihat sikap Dev menantang kata-kata Tuan Feng. Anda harus tahu bahwa di Shancheng, Feng, Song, dan Liu, 3 keluarga ini seperti kaisar bumi. Bagaimana orang bisa berani berbicara dengan mereka seperti ini? Bukankah ini mencari kematian? Tuan Feng tertegun sejenak, dan langsung meledak menjadi marah. Di depan begitu banyak orang dari 3 keluarga, dia dimarahi oleh seorang anak kecil dari Dev. Di mana dia harus meletakkan wajah lamanya? Hari ini aku akan memberitahumu, Shancheng adalah rumahku. Tuan Feng melotot marah, bunuh dia untukku, bunuh dia. Kedua pelayan keluarga Feng yang awalnya datang ke arah Dev langsung meningkatkan kecepatan mereka. Mereka berdua, satu kiri dan satu kanan, mengayun lurus ke arah Dev dengan tinju mereka seperti naga. Dev tidak menghindar atau bergerak, hanya berdiri tak bergerak, seolah-olah dia tidak memperdulikan keduanya di matanya. Tomoko di samping melihat ini, wajahnya langsung menjadi sangat cemas, dan akhirnya dia bergegas dan memblokir Dev. Kamu tidak diizinkan untuk membunuhnya. Putriku, apa yang kamu lakukan? Tommy Song segera mengerutkan kening ketika dia melihat putrinya bergegas untuk menyelamatkan Dev meskipun ada bahaya. Ayah, Dev menyelamatkan hidupku.
Aku tidak bisa melihatnya mati. Jika ini menyebar, bagaimana keluarga Song kita bisa bertahan? Tomoko berkata dengan cemas kepada Tommy Song. Tommy Song mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Tomoko diselamatkan oleh Dev, tetapi situasi di depannya tidak pantas jika Tommy Song tidak bertindak. Tepat ketika Tommy Song ragu-ragu, kedua bawahan keluarga Feng tidak berhenti dan masih menuju Dev, tetapi Tomoko juga berada dalam jangkauan serangan. Melihat mereka berdua akan melawan Tomoko bersama-sama, Decker, yang telah menyaksikan pertempuran dengan mata dingin, berteriak dengan marah dan bergegas ke Tomoko dalam sekejap. Kekuatan kedua distrik sudah lengkap, dan mereka berani melakukan sesuatu pada Nona Song. Decker berkata, tiba-tiba mengepalkan tinjunya. 4 kepalan tangan bertemu, gelombang besar serangan udara, dan 2 bawahan keluarga Feng langsung tersingkir, memuntahkan seteguk darah ke udara, dan jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Ketika Tuan Feng melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Dan Decker itu memandang Tomoko dengan bangga, Nona Song, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, kamu luar biasa. Tomoko menggelengkan kepalanya. Melihat Tomoko memuji dirinya sendiri, wajah Decker memerah, dan kemudian dia menepuk dadanya dengan penuh semangat, Nona Song, bersamaku, Decker Fen, tidak ada yang bisa menyakitimu, dan siapa yang berani menggertakmu, aku akan membunuh mereka. Ketika Decker mengatakan ini, dia tidak lupa memberikan tatapan provokatif pada Tuan Feng. Kali ini, Tuan Feng kesal dan berteriak pada Tommy Song. Tommy Song, apa maksudmu? Apakah anak ini ada hubungannya dengan keluargamu? Yosef Feng, saudara Chen ini adalah penyelamat putriku. Demi aku, lupakan saja hari ini, jangan lupa urusan apa kita naik gunung. Tommy Song berkata kepada Tuan Feng. Sial, aku sudah mati 2 orang, kamu bisa memberitahuku itu? Yosef menggertakkan giginya. Oke, ini sudah terlambat. Masih belum diketahui apakah kita dapat menemukan pintu masuk ke tambang hari ini. Jika kita tidak dapat menemukannya hari ini dan tinggal di gunung, itu akan sangat berbahaya. Berapa banyak orang yang kamu perdebatkan? Sekarang. Jika anak ini masih hidup setelah turun gunung, belum terlambat bagimu untuk membalas dendam. Cat Liu dari keluarga Liu berdiri dan berputar. Meskipun mereka bertiga sangat jelas saat ini, ketiga keluarga pasti akan memiliki pertarungan tragis tentang urat biji baru, tetapi ketika mereka belum menemukan pintu masuk urat biji baru, tidak ada yang akan merobek wajah mereka masing-masing. Oke, aku akan membiarkan anak ini hidup sedikit lebih lama. Yosef mendengus dingin, dan kemudian memimpin menuju gunung. Segera setelah itu, keluarga Liu juga membawa orang pergi, dan akhirnya Tommy Song membawa mereka sampai akhir. Tuan Kuo, apakah Anda melihat seberapa kuat mereka? Tommy Song bertanya pada Tuan Kuo dengan suara rendah. Ada sebanyak 6 tuan dari keluarga Feng, tapi saya tidak bisa melihat orang tua dengan janggut itu. Adapun keluarga Liu, hanya ada 3 tuan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Kuo berkata dengan percaya diri. Maka akan menyusahkan Tuan Lau Kuo kali ini. Setelah Tommy Song mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Dan Dev tersenyum diam-diam setelah mendengarkan kata-kata Guru Kuo. Meskipun Master Kuo ini cukup kuat, penglihatannya benar-benar tidak bagus. Dev hanya menyapunya dengan santai. Itu bahkan lebih tak terduga, dan harus menjadi ahli sihir. Keluarga Liu juga memiliki 9 tuan, yang paling kuat adalah pria besar yang tingginya lebih dari 2 meter dan terlihat seperti pria perunggu. Jangan melihat mata kusam pria besar itu dan kurangnya cahaya, tetapi kekuatannya tidak lebih baik dari Kuo ini. Tampaknya kali ini siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang tidak pasti, Tommy Song terlalu optimis. Dev, kamu akan mencapai hutan iblis di depanmu sebentar lagi. Kamu harus mengikutiku dengan cermat. Jika kamu tersesat, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Setelah berjalan sebentar, Tomoko berjalan ke arah Dev dan berkata dengan suara rendah. Hutan iblis? Dev terkejut. Itu hanya hutan, tetapi karena hutan ini sangat aneh, banyak orang yang menghilang setelah masuk, bahkan tidak ada mayat. Itulah tempat itu disebut hutan iblis, tetapi jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa jika mengikuti saya. Ada tim pemandu di dalam, mereka semua adalah pemburu yang aktif di pegunungan sepanjang tahun, bahkan hutan iblis telah mereka masuki dan keluar berkali-kali.
Tomoko takut Dev akan gugup, jadi dia menjelaskan. Oh begitu. Dev tersenyum ringan. Pada saat ini, tidak jauh, Decker melihat hubungan Tomoko dengan Dev. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan matanya penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Dalam perjalanan mendaki gunung, ada lebih banyak energi spiritual daripada yang ada di bawah. Dev menggunakan teknik konsentrasi hatu untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan tidak bermoral. Segera, ada hutan di depan semua orang, dan keluarga Feng dan keluarga Liu menghilang, jelas mereka sudah masuk. Semuanya, hati-hati, jangan tinggalkan tim. Jika kamu tersesat di hutan iblis ini, jangan berlarian, tetap di tempatmu, nyalakan suar, dan tunggu penyelamatan. Tommy Song berkata dengan keras kepada orang banyak. Setelah itu, seseorang mulai membagikan lampu sinyal sederhana. Selama cincin tarik ditarik, lampu sinyal merah akan terangkat ke udara dan asap merah akan dihasilkan. Karena ada pohon di hutan untuk menghalangi sinar matahari, ketika Anda melihat dari luar, di dalam gelap, seperti binatang dengan mulut berdarah. Tuan Chen, aku sedikit takut. Donnie Wu menelan ludahnya, dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Tidak apa-apa, kamu ikuti saja aku dengan cermat, jangan khawatir tentang yang lain. Dev berkata kepada Donnie Wu. Donnie Wu mengangguk, meraih suar sinyal dengan kedua tangan, dan mengikuti di belakang Dev. Tomoko hanya beberapa meter di depan Dev dan yang lainnya, dan dari waktu ke waktu dia melihat kembali ke Dev dan yang lainnya, karena takut Dev dan yang lainnya tidak akan mengikuti. Nona, Tuan menyuruhmu pergi ke depan dan berjalan bersamanya. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Song berjalan ke Tomoko dan berkata, Aku tidak akan pergi, katakan pada ayahku, aku akan pergi dengan Dev dan yang lainnya. Tomoko mengirim pelayan itu pergi. Bahkan, Tomoko juga punya pertimbangan sendiri. Dia tahu bahwa Dev dan Donnie Wu sama-sama orang luar. Jika mereka tersesat, saya khawatir ayahnya tidak akan peduli, tetapi jika dia bersama mereka, Tommy Song tidak bisa mengabaikan mereka. Dev juga bisa melihat pikiran Tomoko, dia tersenyum sedikit, dan pandangannya tentang Tomoko telah banyak berubah. Memasuki hutan, cahaya menjadi sangat redup, dan tim yang terdiri dari puluhan orang berjalan masuk satu persatu. Beberapa master dari keluarga Song dan beberapa murid Master Kuo berjalan di kedua sisi tim untuk mencegah bahaya apapun yang bisa terjadi. Pada saat ini, Yosef, yang sudah berjalan di depan, menunjukkan senyum sinis di wajahnya, dan berkata kepada lelaki tua di sampingnya. Tuan Maha, bisakah Anda mengucapkan mantra? Pria tua itu mengangguk, meraba-raba meraih sebatang pohon dengan tangannya, dan kemudian dengan paksa merobek sepotong kulit kayu dari pohon itu. Setelah berjongkok, lelaki tua itu mengambil segenggam daun dari tanah dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, daun di tangan lelaki tua itu terbakar. Telapak tangan lelaki tua itu seolah-olah dia tidak takut pada api, dan kemudian dia meletakkan kulit kayu di atas api pada saat yang sama, dan kulit kayu juga terbakar. Orang tua itu mengambil segenggam bubuk dari sakunya dan tiba-tiba melemparkannya ke arah api. Bang! Nyala api segera padam, dan asap putih tebal mulai naik. Orang tua itu kemudian mengambil cabang, menggigit jari tengahnya, setetes darah menetes ke cabang, dan kemudian lelaki tua itu dengan cepat menggambar sesuatu di tanah. Segera, seekor harimau ditarik, dan harimau itu menjadi hidup seolah-olah sedang dicetak. Mengaum. Dengan raungan, harimau yang digambar di tanah menghilang. Segera setelah itu, satu demi satu binatang buas ditarik di bawah cabang-cabang lelaki tua itu, dan kemudian menghilang satu demi satu. Yosef tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan semua orang terlalu ternganga. Panggilan. Setelah lelaki tua itu melukis selusin binatang buas, dia membuang ranting-rantingnya dan menghela nafas berat. Oke, tidak ada dari keluarga mereka berdua yang akan meninggalkan hutan lagi. Orang tua itu berdiri, keringat di dahinya. Bagus, Tuan Maha, silahkan. Yosef sangat senang sehingga dia hampir melompat, dan bahkan lebih menghormati Master Maha. Setelah Yosef dan yang lainnya pergi, hutan segera dipenuhi asap, seolah-olah kabut tebal tiba-tiba turun. Pada awalnya, hanya ada kabut di bawah kaki semua orang, dan tidak ada yang peduli, berpikir bahwa hutan itu basah dan sedikit kabut adalah normal. Namun segera, kabut mencapai pinggang, dan kemudian melampaui bagian atas kepala.
Kabutnya begitu tebal sehingga mereka tidak bisa melihat satu sama lain pada jarak 1 meter. Kali ini, semua orang panik, dan wajah Tommy Song menjadi sangat jelek. Pikir bahwa hutan itu basah dan sedikit kabut adalah normal. Sial, kenapa saat ini turun berkabut? Tommy Song mengerutkan kening dan memarahi. Tuan Song, saya pikir kita harus terhubung dengan tali. Ada kabut yang begitu besar, agar tidak tersesat. Menghadapi kabut yang tiba-tiba muncul, Tuan Kuo juga mengerutkan kening dan berkata, "Oke." Tommy Song mengangguk, dan segera memerintahkan seseorang untuk menghubungkan semua orang dengan tali. Mengaum. Tetapi pada saat ini, auman binatang buas tiba-tiba mengejutkan hati semua orang, dan mereka semua merasa seolah-olah menghadapi musuh. Ada apa? Sejak binatang buas datang dari hutan ini? Orion yang memimpin jalan berkata dengan terkejut. Mereka telah berjalan di gunung ini selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah bertemu binatang buas besar, tetapi mendengarkan auman ini, jelas seperti auman harimau. Dev. Tomoko, yang mendengar raungan, tiba-tiba panik, tetapi pada saat ini tidak ada orang di sekitarnya, dan dia ketakutan dan secara naluriah memanggil nama Dev. Pada saat ini, tangan Tomoko diletakkan di bahu Tomoko, menyebabkan Tomoko berteriak ketakutan. Jangan takut. Suara Dev terdengar di telinga Tomoko. Melihat itu adalah Dev, Tomoko melompat ketakutan, bersembunyi di lengan Dev dan menggigil, jelas ketakutan. Ketika Doniwu melihat ini, matanya yang iri akan keluar. Namun, Dev tidak menyangka Tomoko menjadi seperti ini. Dia bingung untuk sementara waktu. Aroma tubuh dari Tomoko mengalir ke hidung Dev. Dev bekerja keras untuk menstabilkan pikirannya. Tutup matamu, aku akan menarikmu pergi, tidak peduli suara apa yang kamu dengar, jangan buka matamu. Dev berkata pada Tomoko. Tomoko mengangguk dan menutup matanya. Dia sekarang memiliki kepercayaan yang tak tertandingi pada Dev. Tuan Chen, ini, apa yang terjadi di sini? Kenapa tiba-tiba berkabut? Doniwu bertanya dengan bingung. Ini bukan kabut, kamu juga tutup matamu, aku menyuruhmu untuk tetap menutup mata, tidak peduli suara apa yang kamu dengar, jangan membuka mata. Dev menasihati Doniwu dan berkata. Doniwu juga mengangguk. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mempercayai Dev. Mengaum. Tiba-tiba, raungan itu semakin dekat, dan masih belum ada yang diketahui. Suara binatang terus terdengar di sekitar, dan seluruh tim panik. Apa? Jeritan datang dari tidak jauh, dan jeritan ini membuat kulit kepala semua orang meledak. Segera, jeritan terus terdengar dari tidak jauh, diikuti oleh jeritan, dan suara berlari. Ekspresi Tommy Song sangat jelek. Dia bersembunyi rapat di belakang Tuan Kuo, satu-satunya cara untuk memberinya rasa aman, dan Tuan Kuo juga mengambil sikap dengan ekspresi serius di wajahnya. Pada saat ini, Dev membawa Tomoko ke sisi Tommy Song. Dengan kabut yang begitu tebal, Dev sepertinya tidak terhalang sama sekali. Tuan Song, Anda memberitahu semua orang, jangan bergerak, tutup mata Anda, jangan buka mata Anda ketika mendengar suara apapun, tutup saja mata Anda dan jangan bergerak. Dev berkata kepada Tommy Song. Tommy Song sedikit terkejut bahwa Dev dapat menemukan dirinya dalam keadaan seperti itu, tetapi Dev membuat mereka semua menutup mata, yang membuat Tommy Song sangat bingung. Apa maksudmu? Tommy Song bertanya. Wah, ada binatang buas di sekitar sekarang. Kamu menyuruh kami menutup mata dan tidak bergerak saat ini. Bukankah ini membuat kami menjadi perut binatang buas itu? Tuanku berteriak marah pada Dev. Ayah, percayalah pada Dev, dia sangat kuat. Pada saat ini, Tomoko juga berbicara untuk Dev. Jangan konyol, dengan Tuan Kuo, bahkan jika ada binatang buas, tidak akan ada bahaya. Tommy Song meraih Tomoko dan menegurnya. Aku hanya berurusan dengan beberapa binatang. Selama mereka berani mendekat, aku akan membiarkan mereka datang dan pergi. Tuan Kuo mendengus dingin. Melihat ini, Dev menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang disebut binatang buas ini hanyalah ilusi, dan mereka tidak agresif sama sekali. Tujuan mereka adalah untuk mengganggu pikiran orang dan membuat orang berlarian sehingga mereka bisa tersesat di hutan ini. Tengah.
Tapi sekarang tidak ada yang percaya padanya, dan Dev tidak punya pilihan selain mengambil satu langkah mundur pada satu waktu. Pada saat ini, seekor harimau berwarna-warni muncul, memamerkan giginya, mengaum pada Dev dan yang lainnya. Tommy Song terkejut ketika dia melihat harimau yang ganas, dan Tomoko juga meraih lengan Tommy Song dengan erat dan menutup matanya. Tuan Kuo. Tommy Song sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memanggil Tuan Kuo itu. Tuan Kuo juga telah melihatnya, kakinya tiba-tiba melotot, dan kemudian otot-otot di sekitar tubuhnya menegang, dan dia membanting harimau itu dengan raungan. Tapi harimau ganas itu tampaknya tidak peduli sama sekali, dan masih mengaum pada beberapa orang, seolah-olah dia tidak bisa melihat Guru Kuo sama sekali. Binatang, berani mengabaikanku. Tuan Kuo sangat marah sehingga seekor harimau berani mengabaikannya, yang membuatnya merasa kehilangan muka. Ledakan. Pukulan yang lebih keras lagi mengenai harimau, tetapi tanpa diduga, pukulan Master Kuo mengenai harimau, seolah-olah dipukul di udara, dan benar-benar menembus langsung ke tubuh harimau. Perubahan mendadak ini membuat Guru Kuo tidak terburu-buru, dan menabrak pohon besar dengan keras. Untungnya, kabut di sekitarnya dipenuhi kabut, dan tidak banyak orang yang melihat penampilan malu Guru Kuo, jika tidak mereka akan tersesat. Menutupi hidungnya yang sakit, Tuan Kuo berjalan kembali, melihat harimau ganas yang masih menunjukkan gigi dan cakarnya, mata Tuan Kuo tiba-tiba menyala. Tuan Song, saya mengerti, ini bukan binatang sama sekali, itu ilusi, halusinasi yang kita lihat, dan itu tidak nyata sama sekali. Itu sebabnya saya tidak bisa mengalahkan binatang ini sama sekali. Tuan Kuo sadar dan buru-buru memerintahkan dengan keras, semuanya, tutup matamu, tutup telingamu, dan tidak peduli suara apa yang kamu dengar, jangan buka matamu kecuali aku memerintahkanmu untuk membukanya. Meskipun Tommy Song tidak begitu mengerti ilusi apa ini, dia dengan keras memerintahkan semua orang di keluarga Song. Meskipun semua orang bingung, mereka tetap mematuhi perintah mereka, menutup mata dan menutup telinga dengan tangan. Dev melihat sekeliling, dan kemudian tiba-tiba membuka mulutnya, kabut tebal dengan cepat disedot ke perut oleh Dev, dan bahkan binatang buas dengan gigi dan cakarnya tampaknya ditarik oleh hisapan besar, dan dihisap ke dalam perut oleh Dev. Segera, kabut tebal memenuhi hutan kembali ke penampilan aslinya, dan semua orang masih memejamkan mata, menutup telinga, dan berdiri tak bergerak. Mata kalian sudah boleh dibuka. Dev berkata dengan ringan. Perlahan, semua orang membuka mata mereka dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di sekitar, binatang itu menghilang, dan kabut tebal menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ayah, izinkan saya mengatakan bahwa Dev sangat cakap. Melihat bahwa mereka semua dikembalikan ke keadaan semula, Tomoko menghampiri Tommy Song dengan wajah bangga. Nona Song, anak itu baru saja bertemu dengan binatang buas itu sebelumnya. Dia seharusnya mencobanya, jadi dia tahu bahwa ini adalah ilusi. Bukankah aku langsung tahu ketika aku bergerak? Wajah Tuan Kuo muram. Ya, Tuan Kuo tidak mengetahui masalahnya begitu dia bergerak. Apa hubungannya dengan anak itu? Tommy Song mengangguk lagi dan lagi. Sekarang Tommy Song mengandalkan Tuan Kuo, tentu saja dia harus menyanjungnya. Tuan, 2 orang kami menghilang. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Song melangkah maju untuk melapor. Seharusnya kedua orang ini tidak mematuhi perintah tadi. Setelah melihat binatang itu, mereka ketakutan dan melarikan diri. Saya khawatir mereka sudah jauh di dalam hutan sekarang. Tuan Kuo menganalisisnya. Tepat setelah menyelesaikan analisis, saya tiba-tiba mendengar 2 suara tajam, diikuti oleh sinyal suar yang terangkat ke udara, mengeluarkan semburan asap merah. Untungnya, jaraknya tidak terlalu jauh, Tommy Song segera mengirim seseorang untuk menemukan kedua orang itu kembali. Melihat 2 orang yang diselamatkan, Tommy Song dengan marah melangkah maju dan memberi mereka beberapa mulut besar. Apakah kamu tidak mengikuti perintah? Tommy meraung. Kedua bawahan itu sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani melihat ke atas, dan mereka semua gemetar. Tuan Song, kita harus bergegas dan keluar dari sini. Kabut tebal yang tiba-tiba muncul pastilah tipuan pihak lain untuk menunda kita dengan sengaja. Tuan Kuo berkata kepada Tommy Song. Iya, ayo cepat. Tommy Song buru-buru memerintahkan tim untuk bergerak maju. Pada saat yang sama, keluar dari hutan, Yosef dan yang lainnya,
yang telah mencapai puncak gunung, merasakan udara segar di puncak gunung, dan bernapas dengan rakus. Di sisi lain, Tuan Ma memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia bisa merasakan energi spiritual di sini, dan tiba-tiba meningkat berkali-kali. Itu hanya tempat terbaik untuk berlatih. Bersiaplah, cari pintu masuk ke tambang. Yosef memerintahkan dengan keras. Segera, orang-orang yang dibawa oleh Yosef mulai menggunakan alat profesional untuk menemukan pintu masuk urat mineral. Bersambung ke episode 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.